Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur saling dorong dan berdesakan berebut 46 gunungan tahu dalam tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum diperebutkan 46 gunungan tahu tersebut diarak keliling desa. Ratusan warga ini langsung merangsek maju berebut gunungan tahu dalam tradisi gerebek Maulid Nabi yang digelar di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat sore. Warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan gunungan tahu yang baru diarak keliling ke desa mereka. Dipilihnya tahu sebagai gunungan dalam tradisi Maulid Nabi ini karena Desa Sumbermulyo di Kabupaten Jombang adalah sentra produsen tahu yang sangat besar. Sehingga tak heran jika setiap Maulid Nabi tiba, warga dari setiap RT dan RW rela bergotong royong membuat gunungan tahu untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Harus bisa memfasilitasi, jangan sampai pengusaha tahu ini dengan adanya kedelai, kemudian untuk oleh tidak jalan, karena ini adalah makanan rakyat. Ya tiap tahun ada beginian tiap tahun. Walaupun rebutan begini, senang warga ya. Untuk bisa gelar acara ini warga iuran berapa Bu per orang? Yang paling kecil 100. Warga berharap melalui tradisi ini pemerintah akan kembali menurunkan harga kedelai yang saat ini terus naik dan memberatkan bagi produsen tahu. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga berlatar belakang rebutan harta warisan di Lampung. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di dua lokasi berbeda. Tim penyidik Polres Waikanan Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga yang terdiri dari 5 orang di Desa Margajaya, Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di dua lokasi berbeda. 53 adegan diantaranya saat membunuh 4 korban hingga memasukkannya ke dalam septic tank. Sementara 32 adegan diperagakan di lokasi berbeda saat menghabisi seorang korban hingga menguburnya di kebun singkong. Setelah itu di atas tumpukan korban-korban ditaruhlah kasur ya untuk menutupi itu. Kemudian kemudian besoknya sekitar jam 3 siang esok harinya. Benarkah warisan menjadi motif pelaku menghabisi nyawa sekeluarga? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra. Selamat sore Pak Pandra. Selamat sore. Ya. Pak Pandra, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Ya, baik. Dengan adanya kejadian pembunuhan satu keluarga, yaitu keluarga besar Zainuddin, yang terjadi di akhir tahun 2022 dan awal atau akhir 2021 dan awal 2022, di mana kepolisian daerah Lampung, dalam hal ini Polres Waikanan, telah berhasil mengungkap kasus yang semula dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2022 lalu tentang adanya dugaan kehilangan warga yang berasal dari Desa Margajaya, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Waikanan. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan kepada Kapolres Waikanan AKBP Teddy Ratestam untuk segera mengungkap, dan kemarin pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu tersangka DW maupun tersangka E sebagai pelaku utama daripada peristiwa penghilangan nyawa daripada satu keluarga tersebut itu berhasil ditangkap. Dari pengakuan dari kedua tersangka tersebut, yaitu tersangka DW dan tersangka E, diakui bahwa warga yang selama ini dilaporkan hilang pada awal 2022 tersebut adalah bernama korban Juanda. Memang benar diakhiri dengan cara memukul kepala korban dengan sebilah besi sepanjang 1,5 meter dan dikuburkan di kebun singkong. Tidak hanya itu saja, ternyata pada akhir 2021 sekitar bulan Oktober, pelaku juga
menghabisi keempat keluarganya, yaitu ayahnya, yaitu atas nama almarhum Zainuddin, berusia 60 tahun, kemudian juga ibu tirinya Siti Romla 45 tahun, kemudian kakaknya bernama Wawan Wahyudin usia 50 tahun, dan juga anak daripada Wawan Wahyudin atau keponakan berusia 7 tahun. Nah, ini yang kami kemarin telah melakukan pembongkaran jenazah ataupun pembongkaran tempat pemakaman di 2 TKP yang berbeda, yaitu di wilayah atau di TKP rumah di Marga Jaya, rumah korban maupun pelaku, dan satu lagi di kebun yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi rumah pelaku atau rumah korban di kebun. Dan dari hasil otopsi, kami sudah membawa untuk dilakukan otopsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, dan dilakukan pada pukul 9 pagi hari Jumat pagi tanggal 7 Oktober 2022 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Hasil daripada pengungkapan kasus tersebut dapat diketahui dari hasil otopsi, di mana tim dokter forensik dipimpin tim adalah diketuai oleh Dr. Jim Ferdinand Tambunan, itu juga berhasil ataupun bisa mengeluarkan suatu hasil otopsi yang dikerjakan hampir 8 jam waktu dari jam 9 sampai jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, dengan hasil bahwa penyebab kematian daripada kelima korban tersebut adalah adanya dugaan kekerasan secara trauma di bagian kepala dengan menggunakan benda tumpul. Begitu Mbak Uci dan Safa. Baik, Pak Pandra, benarkah motif pelaku membunuh keluarganya ini karena berebut harta warisan? Ya, benar sekali. Memang ini yang dikeluhkan oleh warga masyarakat setempat. Karena keluarga besar Zainuddin ini adalah keluarga yang senantiasa berkumpul dengan masyarakat. Itulah awal mulanya. Jadi selama ini sering datang ke tempat peribadatan, selama ini kok menghilang. Setiap kali didesak terhadap pelaku, itu selalu mengatakan dia dalam pekerjaannya sedang tidak di tempat atau sedang ke kebun atau sedang keluar kota dan sebagainya, selalu menghilang. Nah, selama ini warga selalu mengeluhkan adanya pertikaian di antara keluarga tersebut, yaitu antara kakak dan adik, termasuk dari dengan adik tiri. Karena kita ketahui ada pekerjaan daripada tersangka E ini merupakan pekerjaan serabutan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu mempunyai hutang dan juga mempunyai tanggungan yang harus dia selesaikan. Dia punya niat atau tersangka E mempunyai niat untuk menguasai harta warisan daripada keluarga besar Zainuddin. Karena Zainuddin ini sudah memiliki atau istri yang menjadi ibu tiri daripada tersangka E. Jadi tersangka E ini merasa ingin sekali menguasai harta warisan yang dimiliki keluarga besar Zainuddin. Salah satunya sempat menjual sebidang tanah dan selalu dia merongrong keluarga besar Zainuddin atau Zainuddin selalu dipaksa untuk memberikan sesuatu. Apabila ia dapat sesuatu uang tersebut, dia selalu berfoya-foya atau menurut pengakuan tetangga dalam kesehariannya selalu dia menghabiskan uang hanya untuk foya-foya karena tidak punya pekerjaan tetap. Itu dia motivasi sementara ingin menguasai harta untuk memiliki harta warisan daripada keluarga besar Zainuddin di wilayah Waikanan tersebut. Baik, terima kasih Pak Pandra atas informasinya. Banjir merendam hampir setengah wilayah Legian, Kuta Badung, Bali. Pemerintah Kabupaten Badung menerjunkan sejumlah pompa agar banjir cepat surut. Kelurahan Legian menjadi daerah yang paling parah terendam banjir di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Hampir setengah wilayah Legian terendam banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 2 meter. Banjir ini akibat luapan air dari Tukat Mati. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan di kawasan kampung turis ini. Akibatnya sejumlah ruas jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah warga berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya. Ada juga warga yang dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan perahu karet. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan 2 unit. Yang pertama adalah dengan unit PUPR Badung untuk menghidupkan pompa berganda. Yang satu ini sudah hidup.
Jadi kemudian kedua kita ada 2 pompa cadangan untuk mendorong air dari kawasan Legian ini ke pantai, ke kawasan Patasari. Kemudian kami juga meminta bantuan BPBD untuk menyiagakan perahu karet untuk melakukan evakuasi terhadap warga dan atau masyarakat lain yang membutuhkan. Evakuasi, kita menurunkan kerabat kita untuk melaksanakan evakuasi. Sampai saat ini semua sudah penyusuran terakhir dilaksanakan oleh Sabara Polda Bali, sudah dinyatakan clear. Semua sudah terevakuasi dengan selamat. Selain merendam kawasan padat penduduk, banjir juga menenggelamkan ratusan akomodasi wisata seperti hotel dan villa. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan penyedotan air menggunakan mesin pompa untuk mempercepat surutnya air. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven diperiksa sebagai saksi terkait kasus video prank KDRT di Polres Jakarta Selatan. Baim Wong berdalih konten tersebut dibuat untuk tujuan edukasi. Aktor Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus video prank KDRT yang mereka buat untuk konten YouTube. Penyidik mencecar Baim dengan 25 pertanyaan, sementara Paula dicecar dengan 19 pertanyaan. Hingga kini, total 6 saksi telah diperiksa penyidik. Bang, udah siap Bang? Bang. Siap. Menjadi ancaman hukuman yang kita terapkan, ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 bulan. Kemudian yang Undang-Undang IT ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Setelah kasus ini viral, Baim dan Paula menghapus konten prank KDRT di akun YouTube-nya. Baim dan Paula pun meminta maaf kepada masyarakat dan polisi yang menjadi objek konten. Keduanya berdalih membuat konten untuk tujuan edukasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan terus berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.